Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق Allahul Azim. Baik ya, kita perhatikan surah Al-Fil. Ada yang ada terjemahan kah? Tidak, bacakan terjemahannya, kuat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau terlalu kecil, tengok yang besar. Ada yang besar kan? Dengan Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Sedangkan engkau Muhammad, perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang dibakar, sehingga mereka jadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Subhanallah. Cerita insan yang zalim, yang jahat, ingin meruntuhkan Ka'bah. Datang dari Yaman ke Mekah, jauh tuh. Tujuannya ingin meruntuhkan Ka'bah. Tapi belum sampai ke Mekah lagi, dah diserang dengan tayran ababil, dengan burung. Bukan roket, bukan kapal terbang, bukan bom. Apa yang menyerangnya? Burung ababil. Membawa batu-batu kerikil. Dilempar. Semuanya mati, hancur. Seperti daun-daun yang dimakan ulat. Kalau tengok ada daun-daun tepi jalan yang sudah hancur, repot. Macam itulah jadinya orang-orang yang ingin menzalimi, berbuat zalim kepada Allah, penderhaka, pendosa. Pendosa itu akan diazab. Kenapa datang COVID? Karena banyak manusia yang berdosa. Kenapa datang COVID? Ramai orang berdosa. Mana yang dahsyat azab yang diturunkan kepada ashabul fil ini sehingga seperti daun-daun yang apa tadi? Makan ulat, hancur manusia itu. Dahsyat azab yang ditimpakan ke atas tentara bergajah atau COVID yang dahsyat? Mana yang dahsyat? Tentara bergajah lagi dahsyat. Jadi dulu azab itu sudah ada lebih dari COVID. COVID ini masih ramai yang selamat. Alhamdulillah kita selamat. Mudah-mudahan diselamatkan Allah. Jadi macam mana nak selamat dari COVID? Buat taat kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Macam mana nak selamat dari COVID? Taubat. Solat, baca Quran, jauhi dosa dan maksiat. Itulah caranya. Protokol kesehatan itu betul, tidak dinafikan. Tapi protokol ketuhanan, protokol Al-Quran perlu diikuti. Subhanallah. Siksa yang ditimpakan ke
ke atas tentara bergajah Ashabul Fil lebih kejam daripada COVID-19, tapi orang tak baca. Dia baca pun surah Al-Fil dia tak faham. Kenapa tak faham? Tak belajar. Tak belajar. Okey, satu ya. Sekarang surah An-Nas. Sama-sama ya. Baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Surahnya surah apa? An-Nas. Tadi surah yang tadi Al-Fil. Fil itu apa? Gajah. An-Nas manusia. Ini surah manusia. Ada juga surah Al-Insan. Surah Al-Insan itu apa dia? Apa surahnya? Hal ata'ala al-insan. Ada surah Al-Insan, ada surah An-Nas, ada surah Al-Mu'min, ada surah Al-Mu'minun, ada Al-Kafirun, ada Al-Munafiqun. Subhanallah. Kenapa ada surah An-Nas? Karena Allah mengambil berat tentang An-Nas. Allah mengambil berat tentang si anak, tentang si ibu, tentang si ayah, tentang saudara, tentang rakyat, tentang pemimpin, tentang umat, tentang insan sejagat. Allah mengambil berat. Qul a'udzu birabbin nas. Qul, sebutlah, mintalah, doalah. A'udzu birabbin nas. Lindungilah aku ya Allah. A'udzu, lindungilah aku. Engkau itu Rabbun Nas. Engkau Rabbun Nas. Rabb itu artinya yang menjaga, yang kontrol. Engkau yang mengkontrol manusia ya Allah, lindungilah aku, jagalah aku. Kalau Allah tak jaga, tak mau bangun subuh. Kalau Allah tak jaga dia, tak mau tahajud. Kalau Allah tak jaga dia, susah nak pegang Quran, tak mau belajar. Kalau Allah tak jaga, duduk di tahfiz hatinya liar. Tapi kalau Allah jaga dia, duduk di tahfiz hatinya tenang dan tenteram. Tahfiz ini taman jannah. Taman jannah. Kalau rindu ke jannah, duduklah di tahfiz, bacalah Quran, hafallah, ikut aturan-aturannya. Qul, mintalah, sebutlah, katakanlah. A'udzu birabbin nas, lindungilah aku ya Allah, engkau sebagai Rabbun Nas, yang jaga manusia. Siapa yang kasih manusia nyawa? Siapa yang menjadikan manusia? Di mana orang itu dicipta? Anta di mana dicipta? Dalam perut ibu. Di mana dijadikan? Ustaz pun dalam perut ibu juga. Ustaz kita, Ustaz Abdul A'la juga dalam perut ibunya. Ibunya masih hidup. Ibu Ustaz sudah meninggal. Ibu masih hidup. Masih hidup. Masih hidup. Alhamdulillah. Itulah caranya Allah menjadikan manusia. Diadakannya ibu dan ayah. Kemudian setelah lahir dididiknya, diasuhnya sampai besar, diantaranya ke tahfiz. Alhamdulillah. Qul a'udzu birabbin nas. Ya Allah, lindungilah aku, engkau Rabbun Nas, engkau menjaga manusia, yang menciptakan manusia. Siapa kasih nyawa? Allah. Yang kasih kesehatan? Allah. Yang kasih akal? Allah. Yang kasih tenaga? Allah. Yang kasih organ? Allah. Yang kasih oksigen? Allah. Yang mengaturkan siang dan malam? Allah. Yang menurunkan hujan? Allah. Rabbun Nas. Rabbun Nas, yang jaga manusia. Rabb itu banyak maknanya. Tuhan ya juga, tapi yang jaga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah itu bukan Rabbun Nas saja, Rabbul Alamin. Allah bukan hanya Rabbun Nas, malah Rabbul Alamin, Rabbus Samawati wal Ard wa ma bainahuma. Subhanallah. 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 Tengok surah Sajadah. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Siapa cepat cari? Siapa cepat dapat? Surah Sajadah. Alif Lam Mim. Ya? 415. Cepat di sana tuh. Imran ya? Imran? Alam Sari. Imran bin? Osman. Masya Allah. 415. Dah jumpa dah? Ustaz jumpa lagi ha? Tengok awalnya. Alif Lam Mim. Coba baca sama-sama awalnya tuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alif Lam Mim. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Tanzilul kitab. Quran ini kitab. Kitabullah. Siapa yang menurunkannya? Rabbul alamin. Untuk apa Quran dikasih? Untuk mengatur kehidupan manusia dunia dan akhirat. Subhanallah. Qul, mintalah, doalah, sebutlah, katakanlah. A'udzu birabbin nas. Lindungilah aku ya Allah. Engkau sebagai Rabbun Nas yang menjaga manusia. Engkau juga Malikin Nas. Engkau juga Ilahin Nas. Allah tu Rabb, Allah tu Malik, Allah tu Ilah. Allah Rabb yang jaga. Malik, raja penguasa yang menguasai. Ilah, Tuhan yang disembah. Kita minta dijaganya. Kita memang penjaganya dari apa? Min syarril waswasil khannas. Jagalah saya dari kejahatan waswas si khannas. Khannas itu siapa? Siapa khannas tuh? Syaitan. Masya Allah. Bagus Imran pagi ini ya. Imrannya bagus. Umutnya bagus pagi ini. Kemarin dia baca surah Al-Isra. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kemudian itu dia baca tuh. Betul ya? Rakaat kedua apa baca kemarin? Kafirun. Baik. Kita minta dilindungi Allah min syarri, dari kejahatan, waswas, gangguan, khannas, syaitan. Malam hari apa kerja syaitan? Suruhnya orang tuh pegang Samsung. Tapi di sini tidaklah, na'udzubillah ya. Suruhnya pegang Samsung sampai jam 12, jam 1, kemudian jam 6 masih itulah hendaknya setan. Itu kerja setan tuh. Kerja setan disuruhnya orang tuh tidur akhir, bangun akhir. Di samping setan ada kekuatan yang baik, setan ini negatif. Ada lagi kekuatan yang positif. Apa itu? Yang negatif setan, yang positif? Malaikat, Masya Allah. Kasih jempol. Jempol. Kekuatan negatif, setan iblis. Kekuasaan positif, malaikat. Malaikat tidurlahnya, tidur jam 9. Tidur jam 9:30, tidur jam 10. Nanti jam 3 dia bangun. Jam 4 dia bangun. Siapa menyuruh tidur awal? Malaikat. Siapa yang nyuruh bangun awal? Malaikat. Bila orang itu bersama malaikat, Allah bersamanya. Bila orang itu bersama musuh, Allah biarkan dia. Biarkanlah katanya. Qul a'udzu birabbin nas. Mintalah ya Allah engkau sebagai Rabbun Nas yang jaga manusia, Malikin Nas, Raja, Ilahin Nas, Tuhan yang disembah. Jagalah min syarril waswasil khannas, dari kejahatan gangguan si khannas. Bismillah. Oke? Apa kata setan malam hari? Apa kerja setan? Suruhnya tuh hanyut dalam media. Jangan terikut-ikut ya. Jangan terikut ya. Orang tuh tidak disuruhnya pergi ke masjid. Tidak ada planning ke masjid dalam kepalanya. Na'udzubillah. Tidur sesuka hatinya, bangun sesuka hatinya. Time tidur dia bangun, time bangun dia tidur. Subhanallah. Terbalik. Time tidur jam 9, 10, dia bangun sampai 11, 12, sampai 1. Time bangun jam 3, 3:30, jam 4, dia tidur. Time bangun dia tidur, time tidur dia bangun. Kerja siapa? Syaitan iblis. Al-la'in. Apa arti al-la'in? Yang terkutuk, yang dilaknat. Syaitan al-la'in. Syaitan yang terkutuk, yang terlaknat. Kalau orang itu bersama malaikat, time tidur dia tidur, time bangun dia bangun. Tidur jam berapa? Jam berapa tidur? Tidur jam berapa? Malam hari? Malam hari tadi 12. 12. Enggak boleh. Peraturannya tidur jam berapa? Peraturan anak-anak tidur jam berapa? 11 suku. Wah, kalau ustaz biasanya
Jam 10 tidur. Jam 3 bangun. 10.30 ya. 11 tu lambat tu. Kalau biasanya diawalkan tidur, diawalkan kemarin ada Ustaz kasih doa tidur. Bukan di sini kah? Doa dibaca sebelum tidur, kita boleh tidur sedikit puas dan sehat. Allahumma shfini, coba. Bil qalil minan naum warzuqni umran tawilan fi ta'atik. Allahumma shfini bil qalili minan naum warzuqni umran tawilan fi ta'atik. Allahumma shfini bil qalili minan naum warzuqni umran tawilan fi ta'atik. Kemarin di rumah sana diajar sama anak-anak tuh. Di sana sudah diajar di Kelang. Allahumma shfini bil qalili minan naum warzuqni umran tawilan fi ta'atik. Ya Allah, kasihlah saya peluang tidur sedikit jadilah, tapi sehat dan puas, enggak ngantuk, enggak pedih mata. Dan kita minta kepada Allah supaya kita berbuat taat sebanyaknya. Nanti akan ditulis di sana ya. Nanti Ustaz akan forward ke Ustaz Abul juga. Allahumma shfini bil qalili minan naum warzuqni umran tawilan fi ta'atik. Ini doa orang saleh. Kalau Ustaz tidur biasanya paling banyak 4 jam. Kalau tidur jam 10, 1, 2 sudah bangun, 2:30, 3 paling lambat. Baik, yang jelasnya di antara kerja waswasil khannas, waswas itu artinya gangguan. Bukan waswas bahasa Melayu ya. Was-was bahasa Melayu lain. Kalau was-was bahasa Melayu itu apa? Berjaga-jaga, berhati-hati. Apa? Bahasa Melayu kalau disebut was-was, apa difaham dalam bahasa Melayu? Tidak yakin. Tak yakin. Ada gangguan lah ya. Dia tak yakin. Dia duduk was-was. Basuh muka, basuh lagi. Was-was. Itu bahasa Melayu. 2 kali, 3 kali, 4 kali. Dia takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kadang macam sembahyang mayat. Karena dia was-was. Itu was-was juga. Tapi was-was di sini maksudnya gangguan dalam ketaatan. Tidurlah jam 1 katanya. Tidur orang tu jam 1, jam 2. Tidak disuruhnya bangun jam 5. Bangunlah sesuka hatimu. Bangun jam 8. La ilaha illallah. Na'udzubillah. Ada pernah dengar cerita orang kena kencing telinganya kah? Kena telinganya kena kencing. Ada dengar kah? Wah, tidak dengar. Di zaman Rasulullah SAW, ini zaman Nabi Muhammad nih. Zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat cerita dengan sahabat dekat Nabi Muhammad, katanya Fulan bin Fulan tadi malam tak tahajud, tadi malam tak solat, tadi pagi tak solat subuh berjamaah. Apa kata Nabi Muhammad? Orang itu sudah terkencing setan di telinganya, kata Rasulullah. La ilaha illallah. Orang yang tidak berqiyamul lail di malam hari, tidak tahajud dan tidak solat subuh di awal waktu di rumah Allah bersama jemaah, kata Rasulullah, orang itu dikencingi setan telinganya. La ilaha illallah. Nanti sampai rumah kasih tahu sama ayah dan ibu. Nanti Ustaz send punya hadis sama Ustaz Abul A'la. Dzakar rajulu bala syaitanu fi udhunih, kata Rasulullah. Orang itu sudah terkencing setan di telinganya. La haula la quwwata illa billah. Bukan lagi bangun akhir, dikencing lagi. La ilaha illallah. Ada juga dalam hadis itu katanya setan tuh bila orang itu tidur diikatnya orang tu supaya susah nak duduk, susah nak bangkit, kena ikat. Ada juga dalam hadis dia buat penyembur-semburnya mata ini. La haula wala quwwata. Ada juga dalam hadis dibawanya blanket. Wah. Selimutinya kena ikat, kena sembur, kena selimut, kena kencing. La haula wala quwwata illa billah. Itulah kita disuruh qul a'udzu birabbin nas. Mintalah, lindungilah aku ya Allah, engkau sebagai Rabbun nas, sebagai Malikin nas, sebagai Ilahin nas. Lindungilah aku dari
min syarril waswasil khannas, dari kejahatan syaitan. Khannas itu salah satu sifat ataupun nama syaitan. Khannas itu arti khannas itu yang mengambil kesempatan kalau orang itu lalai. Seharusnya sepatutnya orang beriman tak lalai. Sepatutnya tak lalai, selalu berzikir, selalu berdoa, lalu Allah akan proteks. Bila orang itu berzikir sebelum tidur baca apa biasanya baca apa? Sebelum tidur apa doa nak tidur apa baca? Itu saja. Itu saja. Tidak ada yang lain. Baca Fatihah contohnya ya. Baca ayat kursi. Apa lagi? 3 qul. Baca 3 qul macam mana? Macam kamu baca Rabbi Firli. Macam Firli, angkat tangan macam ni. Ya. Coba buat. Coba duduk macam baca Rabbi Firli. Duduk macam duduk Rabbi Firli. Baca Rabbi Firli warhamni. Duduk. Angkat tangan macam ni. Duduk betul, bukan tu Rabbi Firli tu tahiyatul barakatuh tu. Coba. Tu belum lagi. Angkat tangan macam ni. Baca. Ayo baca. Qul huwallahu ahad dulu, kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian sini. Tiup sini. Tapi tak payah keluar air liur. Kemudian sapukan. Sapu semua badan yang dapat disapu. Sapu semuanya. Dibuat berapa kali? 3 kali. Itu cara yang diajar oleh Rasulullah. Ayat kursi ya juga 3 qul. Macam itu cara menghadap. Dibaca menghadap. Kalau boleh berwuduk. Kalau boleh orang itu kalau dia berwuduk sebelum tidur, malaikat jaga dia. Ya Allah katanya, ampun dosa orang ini, dia tadi berwuduk sebelum tidur ya Allah. Malaikat mendoakannya. Ingin dapat doa malaikat waktu tidur, berwuduklah sebelum tidur. Malaikat akan mendoakan, ya Allah, ampun dosa orang ini, dia tadi berwuduk sebelum tidur. Nanti Ustaz akan forward hadisnya kepada Ustaz. Kamu boleh baca nanti. Boleh print. Besok kalau Ustaz datang, Ustaz akan print, akan tampilkan di sana. Mudah-mudahan masih hidup besok ya. InsyaAllah. Tapi mungkinkah kita mati malam ini? Mungkin kan? Possible kan? Baik. Baca 3 qul seperti duduk membaca Rabbiul Fil ataupun tahiyat awal. Tadah tangan, kemudian macam mulut dah, tapi tak keluar air liur ya. Sapu, amalkanlah. Subhanallah. Subhanallah. Kalau dibuat tu syaitan tak datang. Ingatkah syaitan iblis pernah jumpa sahabat Nabi? Siapa tahu ceritanya? Dia jumpa Abu Hurairah. Tak ingat ceritanya? Hadis sahih. Suatu hari Abu Hurairah disuruh menjaga stok makanan, harta zakat. Kata Rasulullah, jangan dikasih harta ini sama siapa-siapa kecuali ada kebenaran Rasulullah. Lantas datang iblis menyamar sebagai orang yang lapar, yang susah, yang miskin. Aduh, lapar lah katanya. Lama tak makan, ini lapar nih. Dia nak mengemis, nak minta apa? Makanan, kurma. Abu Hurairah ini kasihan, dikasihnya. Besok lagi, besoknya lagi. Rasulullah tahu. Ada yang datang tadi malam ya? Iya, kata Abu Hurairah. Rasulullah, Nabi Muhammad dia nampak walaupun jauh. Lalu terakhir sekali, kamu baik sangat hati kamu terhadapku, kata iblis. Saya akan kasih satu tip, satu amalan yang istimewa. Apa katanya? Kalau kamu nak tidur, bacalah ayat kursi, katanya. Kalau kamu baca ayat kursi, kamu tidak akan dikacau. Siapa cakap? Iblis. Pagi-pagi jumpa dengan Nabi Muhammad. Abu Hurairah ceritalah. Ada datang lagi tadi malam, datang lagi. Tapi dia ada kasih satu tip, katanya.
kalau baca ayat kursi sebelum tidur, orang itu tidak akan diganggu. Betul kata Rasulullah. Cakapnya betul, tapi itu bahlul punya orang. Si bahlul mau juga cakap betul rupanya. Kata Rasulullah, itu bahlul itu iblis, tapi cakapnya itu betul. Maka sahabat pun happy. Oh, iblis hari ini buka apa? Buka rahasia. Patutnya dia tak kasih tahu. Kenapa dia kasih tahu? Karena untuk rahmat untuk kita ini. Jangan lupa baca ayat kursi. Jangan lupa baca ayat kursi. Itulah a'udzu birabbin nas. Lindungilah aku ya Allah. Ini ayat perlindungan nih, ayat protection. Kita minta perlindungan kepada Allah daripada syarril waswasil khannas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan ini membisikkan bisikan yang negatif di dalam hati manusia. Sudur itu hati maksudnya. Jangan pergi masjid katanya. Lengang masjid di kampung. La ilaha illallah. Lain. Jangan baca Quran. Tidak baca Quran malam hari. Jangan pegang Quran. Tidak pegang Quran. Pegang yang lain-lain. Itu kerja setan. Itulah dia. Minal jinnati wan nas. Syaitan itu ada dua. Ada setan jinnah, ada setan anas. Setan itu ada berapa? Jinnah. Itu setan yang tak nampak. Anas, mungkin ayahnya, mungkin ibunya, mungkin anaknya, mungkin satu keluarga. Satu keluarga tak dengar azan, satu keluarga tak pergi masjid. Itu setan manusia. Ini ayatnya. Setan itu ada? Dalam ini dua-dua setan itu ada. Setan jin ada, setan manusia ada. Setan jin kerjasama dengan setan manusia dalam media yang melalaikan, dalam media yang menyesatkan. Mudah-mudahan Allah menjaga kita ya. Jadi surah An-Nahl ini surah penutup Al-Quran. Artinya penting sangat. Sangat penting, penting sangat. Karena Allah memanggil hambanya, qul, mintalah, bacalah, doalah. Siapa yang memanggil? Allah. Siapa yang menyeru? Allah. Allah menyuruh kita meminta perlindungan Allah agar dijaga oleh Allah. Fazkuruni azkurkum. Surah apa tuh? Al-Baqarah 152. Al-Baqarah 152. Fazkuruni azkurkum. Al-Baqarah ayat 152. Halaman berapa? Tadi Imran yang awal. Ini siapa lagi? 23. Halaman 23 katanya. Masya Allah. Kasih jempol dong. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ayo baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku, kata Allah. Berzikirlah selalu. Bacalah Quran, baca ayat kursi, baca istighfar. Azkurkum, aku akan mengingat dan menjagamu, kata Allah. Washkuruli, bersyukurlah kepadaku, jangan kamu kufur. Syukur lawannya kufur. Syukur tidur awal. Syukur bangun awal. Kalau tidur akhir itu kufur namanya. Bangun akhir itu kufur namanya. Washkuru, apa kata sini? Washkuruli wala takfur. Syukurlah. Syukur tidur awal. Syukur bangun awal. Kalau tidur akhir, kufur namanya. Syukur pegang Quran. Syukur baca Quran. Syukur duduk di musalla, di masjid, di surau. Syukur duduk bersama kitabullah. Kalau kitabullah tidak dibaca satu hari, itu bukan syukur namanya. Apa namanya? Kufur. Kufur maknanya ingkar, melawan. Degil. Degil. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi tadi surah Al-Fil itu menceritakan bahwa siksa yang ditimpakan Allah ke atas umat terdahulu lebih kejam daripada COVID-19. COVID ini belum lagi. Seperti daun yang apa katanya tadi? Daun yang makan ulat, hancur. Hancur semuanya. Tentara bergajah itu. Hanya dengan Tayran Ababil. Nah, sekarang Allah mengutuskan virus yang tak nampak. Tak nampak tapi hasilnya, akibatnya, risikonya besar. Itu cuma kerja Allah, Rabbul Alamin.
Alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau Ustaz masih hidup besok, insya Allah akan datang lagi ke sini. Kalau tak ada program lain, insya Allah ya. Kalau Ustaz sudah selesai program di Bang ini, akan balik ke Kelang insya Allah. Mudah-mudahan Allah membantu kita. Amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna. Amin. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa adina wa arda'na ya karim. Na'udzu bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma arham al muallimin wal muta'allimin. Allahumma arham al muallimin wal muta'allimin. Allahumma arham al muallimin wal muta'allimin. Warham abana wa ummahatina wa ahla baitina. Warham jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.